Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama saya, Alogi Novan, dengan NIM belakang 231 dari Lomba Akuntansi dari 2019. Sekarang kita sudah masuk di bab 9 keamanan informasi dari sistem informasi manajemen. Langsung saja. Ya, di sini ada keamanan informasi. Istilah keamanan informasi digunakan untuk mendeskripsikan perlindungan baik peralatan komputer maupun non-komputer, fasilitas data, dan informasi dari penyalahgunaan pihak-pihak yang tidak berwenang. Ada tujuan keamanan informasi, itu yang pertama adalah kerahasiaan, yaitu melindungi data dan informasi dari pengungkapan kepada orang-orang yang tidak berwenang. Lalu yang kedua ada ketersediaan, yaitu menyediakan data dan informasi sedia bagi pihak-pihak yang memiliki wewenang untuk menggunakannya. Lalu yang ketiga ada integritas, itu semua sistem informasi harus memberi representasi akurat atas sistem fisik yang direpresentasikannya. Manajemen keamanan informasi, itu aktivitas untuk menjaga perusahaan dan sumber daya informasinya tetap berfungsi setelah adanya bencana yang disebut manajemen keberlangsungan bisnis atau business community management. Ancaman. Di sini ada ancaman internal dan eksternal. Ancaman internal mencakup bukan hanya karyawan perusahaan, tetapi juga pekerja temporer, konsultan, kontraktor, dan bahkan mitra bisnis. Diperkirakan menghasilkan kerusakan yang secara potensi lebih serius dibanding ancaman eksternal, karena pengetahuan ancaman internal yang lebih mendalam akan sistem tersebut. Lalu di sini ada tindakan kecelakaan dan disengaja. Banyak terjadi kerusakan karena kecelakaan. Maka dari itu, sistem keamanan juga harus mengeliminasi atau mengurangi kemungkinan terjadinya kerusakan yang disebabkan kecelakaan. Lalu di sini ada jenis ancaman. Terdapat beberapa jenis pelanti lunak yang berbahaya. Yang pertama itu ada virus, adalah program komputer yang dapat mereplikasi dirinya sendiri tanpa dapat diamati oleh pengguna dan menempelkan salinan dirinya pada program-program dan bot sektor lain. Lalu yang kedua ada worm, tidak dapat mereplikasi dirinya sendiri tetapi dapat menyebarkan salinannya melalui email. Yang ketiga ada Trojan horse, itu tidak dapat mereplikasi atau mendistribusikan dirinya. Si pengguna menyebarkan sebagai suatu perangkat. Pada saat perangkat tersebut digunakan, perangkat itu menghasilkan perubahan-perubahan yang tidak diinginkan dalam fungsionalitas sistem tersebut. Lalu yang keempat ada adware, itu memunculkan pesan-pesan iklan yang mengganggu. Lalu yang kelima ada spyware, itu ada mengumpulkan data dari mesin pengguna. Lalu sini ada risiko. Risiko keamanan informasi atau information security risk adalah potensi output yang tidak diharapkan dari pelanggaran keamanan informasi oleh ancaman keamanan informasi. Lalu di sini ada persoalan e-commerce. Menurut survei Gartner Group, itu pemalsuan kartu kredit 12 kali lebih sering terjadi untuk para retail e-commerce. Untuk itu, perusahaan-perusahaan kartu kredit yang utama telah mengimplementasikan program yang ditujukan secara khusus untuk aman kartu kredit e-commerce. Kartu kredit sekali pakai bekerja dengan cara saat pemegang kartu ingin membeli sesuatu secara online, ia akan memperoleh angka yang acak dari situs web perusahaan kartu kredit tersebut. Angka inilah dan bukannya nomor kartu kredit pelanggan tersebut yang diberikan kepada pedagang e-commerce yang kemudian melaporkannya ke perusahaan kartu kredit untuk pembayaran. Lalu di sini ada praktik keamanan yang diwajibkan oleh Visa. Visa mengumumkan 10 praktik terkait keamanan yang diharapkan perusahaan ini untuk diikuti oleh para retailnya. Yang pertama itu memasang dan memelihara firewall. Yang kedua, memperbarui keamanan. Yang ketiga, melakukan enkripsi pada data yang disimpan. Keempat, melakukan enkripsi pada data yang dikirim. Kelima, menggunakan dan memperbarui pelanti lunak antivirus. Keenam, membatasi akses data pada orang-orang yang ingin tahu. Ketujuh, memberikan ID unik kepada setiap orang yang memiliki kemudahan mengakses data. Kedelapan, memantau akses data dengan ID unik. Kesembilan, tidak menggunakan kata sandi default yang disediakan oleh vendor. Kesepuluh, secara teratur menguji sistem keamanan. Lalu selain itu, bisa mengidentifikasi 3 praktik umum yang harus diikuti oleh retail dalam mendapatkan keamanan informasi untuk semua aktivitas, bukan hanya yang berhubungan dengan e-commerce. Yang pertama, menyaring karyawan yang memiliki akses terhadap data. Kedua, tidak meninggalkan data
baik itu disket, kertas atau yang lain, atau komputer dalam keadaan tidak aman. Ketiga, menghancurkan data yang jika tidak dibutuhkan lagi. Lalu sini ada manajemen risiko. Pendefinisian risiko ada 4 langkah. Yang pertama, identifikasi aset-aset yang harus dilindungi dari risiko. Yang kedua, menyadari risikonya. Yang ketiga, menentukan tingkatan dampak pada perusahaan jika risiko ini benar-benar terjadi. Yang keempat, menganalisis kelemahan perusahaan tersebut. Itu. Tingkat keparahan dampak dapat diklasifikasikan menjadi, yang pertama itu ada dampak yang parah atau severe impact, membuat perusahaan bangkrut atau sangat membatasi kemampuan perusahaan untuk berfungsi. Yang kedua ada dampak signifikan atau significant impact, itu menyebabkan kerusakan dan biaya yang signifikan, tetapi perusahaan tersebut akan selamat. Yang ketiga ada dampak minor atau minor impact, itu menyebabkan kerusakan yang mirip dengan yang terjadi dalam operasional sehari-hari. Setelah analisis risiko diselesaikan, hasil temuan sebaiknya didokumentasikan dalam laporan analisis risiko. Isi laporan ini sebaiknya mencakup informasi berikut ini mengenai tiap-tiap risiko. Yang pertama ada deskripsi risiko, yang kedua ada sumber risiko, yang ketiga tingginya tingkat risiko, yang keempat adalah pengendalian yang diterapkan pada risiko, kelima para atau pemilik risiko, keenam tindakan yang direkomendasikan untuk mengatasi risiko, yang ketujuh jangka waktu yang direkomendasikan untuk mengatasi risiko. Itu jika perusahaan telah mengatasi risiko tersebut, laporan harus diselesaikan dengan cara menambahkan bagian akhir, yaitu 8 apa yang telah dilaksanakan untuk mengatasi risiko. Kebijakan keamanan informasi. Ada 5 fase implementasi kebijakan keamanan. Yang pertama fase 1, yaitu inisiasi proyek. Tim yang menyusun kebijakan keamanan dibentuk. Fase 2, penyusunan kebijakan, yaitu tim proyek berkonsultasi dengan semua pihak yang berminta oleh dan terpengaruh oleh proyek ini untuk menentukan kebutuhan kebijakan baru tersebut. Yang ketiga, fase ketiga itu ada konsultasi dan persetujuan. Tim proyek berkonsultasi dengan manajemen untuk memberitahukan semuanya sampai saat itu, serta untuk mendapatkan pandangan mengenai berbagai persyaratan kebijakan. Fase keempat itu ada kesadaran dan edukasi. Program pelatihan kesadaran dan edukasi kebijakan dilaksanakan dalam unit-unit organisasi. Lalu fase kelima ada penyebarluasan kebijakan. Kebijakan keamanan ini disebarluaskan ke seluruh unit organisasi di mana kebijakan tersebut dapat diterapkan. Lalu ada pengendalian. Pengendalian atau control adalah mekanisme yang diterapkan baik untuk melindungi perusahaan dari risiko atau untuk meminimalkan dampak risiko tersebut pada perusahaan jika risiko tersebut terjadi. Lalu sini ada pengendalian. Yang pertama ada pengendalian teknis atau technical control, adalah pengendalian yang menjadi satu di dalam sistem dan dibuat oleh para penyusun sistem selama masa siklus penyusunan sistem. Ini ada part-part bagian dari pengendalian sistem, yaitu pertama ada pengendalian akses, kedua ada sistem deteksi gangguan, ada firewall juga, ada pengendalian kriptografis, dan juga yang terakhir ada pengendalian fisik. Nah, lanjutan dari pengendalian teknis ada pengendalian formal dan pengendalian informal. Ya, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, mohon maaf juga apabila presentasi saya masih kurang, ini masih belajar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.